Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 215. Jiang Yingying, kamu benar-benar mempermalukan sekolah kami, keluar dari sini. Gadis sebelumnya memimpin dalam berteriak. Beberapa gadis lain juga bergabung dan memarahi Jiang Yingying karena tidak tahu malu. Situasi ini dengan cepat menyebabkan siswa lain. Jiang Yingying menunjuk 1.000 orang, dan beberapa orang bahkan mengatakan pernyataan tidak masuk akal seperti berendam di kandang babi. Jiang Yingying sangat sedih ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dikritik oleh begitu banyak orang. Jika Han Xian tidak maju untuk membantunya menjernihkan keluhannya, masalah ini akan menjadi noda yang tak terpisahkan dalam dirinya. Hidup. Sudahkah kamu mengatakan cukup? Han Xian berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Dia melakukan hal yang memalukan. Tidak berlebihan untuk memarahinya sampai mati. Sebagai teman sekelasnya, aku merasa malu, kata gadis itu. Han Xian tersenyum dingin pada saat ini, sekolah dan orang-orang yang dipanggil oleh Han Xian naik ke atas panggung satu demi satu. Ketika para siswa melihat Lin Xiaohui, pihak yang terlibat, mereka merasa sedikit aneh, karena ekspresi Lin Xiaohui sangat jelek, dan sepertinya dia tidak ingin menghukum Jiang Yingying sama sekali, dan Lu Ning, Chen, kepala sekolah dan manajer sekolah, tidak ada yang punya wajah baik. Jangan berlutut dan meminta maaf, kata Han Xian. Mendengar kalimat ini, kaki Lin Xiaohui melunak, dan dia berlutut tanpa ragu-ragu, kesombongannya datang dari manajer sekolah, tetapi sekarang, manajer sekolah tidak lebih dari kentut di depan pemuda ini. Maaf, aku memfitnahmu, aku merusak reputasimu, tolong maafkan aku, kata Lin Xiaohui kepada Jiang Yingying. Ketika para siswa melihat adegan ini, ada kegemparan. Lin Xiaohui sebenarnya berlutut untuk meminta maaf kepada Jiang Yingying, bagaimana ini mungkin? Banyak orang menggosok mata mereka, mengira mereka berhalusinasi. Bagaimana situasinya? Lin Xiaohui sebenarnya berlutut dan meminta maaf kepada Jiang Yingying. Oh, aku pergi, plot ini berkembang terlalu tak terduga, apa yang terjadi? Bukankah Jiang Yingying akan memiliki backstage yang lebih keras? Jika tidak, bagaimana Lin Xiaohui bisa meminta maaf padanya? Ketika komentar ini keluar, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Han Xian. Mereka mendengar tentang Lamborghini membobol kampus, tetapi dalam naskah yang mereka bayangkan, generasi kedua yang kaya ini akan berakhir dengan menyedihkan. Bagaimana mereka bisa membantu Jiang Yingying merehabilitasi? Mari kita jelaskan apa yang terjadi, kata Han Xian. Lin Xiaohui mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, dan berkata Jiang Yingying sebagai guru dan semua pikirannya tentang memperkosa Jiang Yingying, yang menyebabkan kegemparan lain. Sejak skandal Jiang Yingying menyebar di sekolah, semua opini publik telah menunjuk Jiang Yingying, mengatakan bahwa dia adalah gadis panggung dan jalang, tetapi sekarang ternyata Jiang Yingying adalah korbannya. Setelah mengembalikan kebenaran masalah ini, kepala sekolah muncul kembali dan mengatakan bahwa dia telah lalai memverifikasi masalah ini dan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh dan mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah mulai sekarang. Hasil ini membuat banyak orang tidak percaya. Kepala sekolah juga terseret ke dalam air oleh insiden ini. Pada saat ini, tidak peduli seberapa lamban orang, mereka juga memperhatikan arti yang berbeda. Hanya permintaan maaf Lin Xiaohui hanya dapat menunjukkan bahwa kertas tidak dapat menahan api, dan fakta tidak dapat disembunyikan, tetapi kepala sekolah bertanggung jawab atas konsekuensi serius seperti itu, tetapi bukan hanya kertas itu tidak dapat menahan api. Banyak orang mulai menebak identitas Han Xian, dan saat ini mereka juga mengerti alasan mengapa Lu Ning, Bao Chen dan keempatnya muncul. Saya khawatir pemuda ini menelepon. Wajah gadis itu pucat sebelumnya, dia menduga bahwa penampilan Lu Ning, Bao dan Chen adalah untuk berurusan dengan Han Xian, tetapi sekarang tampaknya ini jelas bukan masalahnya, dan dia bukan generasi kedua yang kaya sederhana. Keluarganya juga sangat kaya. Kalau tidak mungkin menyuap teman sekamar Jiang Yingying untuk mendapatkan video ganti pakaian. Sekarang bahkan Lu Ning, Bao Chen dan yang lainnya harus mendukungnya.
Dia tidak bisa membayangkan jika dia ingin mengejar ini, jika terjadi sesuatu, apa akibatnya. Setelah menarik diri dari kerumunan, dia diam-diam memanggil keluarganya, "Ayah, saya mungkin telah menyebabkan masalah. Sayang, ketika langit runtuh, ayah juga dapat membantumu, jangan khawatir." Suara di ujung sana telepon itu tenang, dia tidak peduli dengan kecelakaan putrinya. Tapi masalah ini sangat merepotkan. Orang-orang yang telah saya provokasi mungkin adalah tokoh besar seperti Rongxi Luning Bao Chen di latar belakang. Ah, apa? Siapa yang kamu bicarakan? Berdiri. Lu Hongguang, Ning Xingpeng, Bao Jingshong, Chen Kaihua. Shendan, apa yang telah kamu lakukan? Suara di ujung telepon meraung marah. Dia memanjakan putrinya dan dimanjakan sejak kecil. Tetapi dia tidak berharap bahwa Shen dan benar-benar akan menyebabkan begitu banyak masalah. Lu Ningbao Chen, menyinggung siapapun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga Shen, dan sekarang dia telah memprovokasi 4 orang sekaligus, yang akan membuat keluarga Shen mati. Ayah, maafkan aku tidak mau, aku tidak tahu dia akan begitu kuat. Shen dan menangis. Di panggung pengibaran bendera, ketika semuanya dikatakan, kebenaran keluar. Selama waktu ini, desas-desus dan desas-desus Jiang Yingying tidak merugikan diri sendiri. Para siswa marah dan sangat tidak puas dengan sikap kepala sekolah terhadap masalah ini. Untungnya, dia mengundurkan diri, dan dia mampu menenangkan sebagian kemarahannya. Selain itu, Bao dan Chen muncul dan mengatakan bahwa pengelolaan aspek ini akan diperkuat di masa depan, yang akan menenangkan semuanya. Jiang Yingying memandang Han Xian dengan bunga pir dan hujan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Han Xian. Dia sangat sibuk sehingga tidak peduli apa yang dia lakukan, dia mungkin tidak dapat membalasnya. Saudara Xian, terima kasih, kata Jiang Yingying. Han Xian menepuk bahu Jiang Yingying dan berkata, ini hanya masalah kecil, jangan dibawa ke hati. Bibi dia telah bekerja keras untuk membesarkanmu, dan kamu akan berbakti padanya di masa depan. Jiang Yingying terus mengangguk padanya. Kepala, menangis. Setelah Han Xian turun dari panggung pengibaran bendera, dia mengeluarkan ponselnya. Terima kasih atas bantuanmu, aku berhutang budi padamu, kata Han Xian. Saya sangat senang Anda dapat meminta bantuan saya, tetapi saya telah menuliskan bantuan ini. Xi Jing berkata, Han Xian tidak bisa menggunakan kekuatan Rongxi. Lagi pula, dia belum pernah menginjakkan kaki di Rongxi. Ini tempat, tetapi energi keluarga Han berbeda. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Han Xian bertanya. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu bahwa ini terkait dengan keluarga Han, kata Xi Jing. Itu bagus, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, itu saja. Kembalikan bantuanku selama tahun baru Imlek, bawa dia pulang dan lihat. Kata Xi Jing. Han Xian tercengang. Pulang ke rumah? Kedua kata ini memiliki perasaan yang sangat asing baginya. Rumah Yanjing? Tempat itu, Han Xian telah lama dianggap sebagai rumahnya. Ayo kita bicarakan. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa memberi Xi Jing kesempatan untuk membantah. Ketika Jiang Yingying mengikuti jejak Han Xian baru saja meletakkan telepon dan berkata kepada Han Xian, Saudara Xian, biarkan aku mentraktirmu makan. Oke, aku hanya lapar. Han Xian menyentuhnya perut, dia berkata, tapi aku di sini untuk mengundangmu makan malam. Bagaimana saya bisa melakukannya? Anda sangat membantu saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengundang saya makan malam? Jiang Yingying pasti tidak setuju, Han Xian datang sejauh ini. Rongxi membantunya memecahkan masalah. Hanya dengan beberapa kata terima kasih, Jiang Yingying tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun tidak cukup untuk makan, dia bisa melakukan banyak hal sekarang. Ketika kamu sedang berlibur, kembalilah ke Yuncheng dan undang aku untuk makan. Lalu aku akan menatapmu dengan tajam. Kalau tidak, kamu tidak bisa mengundangku ke warung pinggir jalan untuk orang kaya sepertiku, kan? Han Xian berpura-pura sok. Kata. Dengan kemampuan finansial Jiang Yingying saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengundang Han Xian untuk makan besar,
jadi dia tidak punya pilihan selain menyangkal kata-kata ini. Ada banyak makanan di luar sekolah, dan ada tempat konsumsi kelas atas dan kelas bawah. Lagi pula, ada beberapa orang kaya di kalangan mahasiswa saat ini. Tidak lama setelah duduk di restoran, seorang gadis berjalan ke arah mereka berdua meminta maaf. Liang Hong, mengapa kamu mengkhianatiku? Jiang Yinging menjadi gelisah ketika dia melihatnya. Liang Hong ini adalah teman sekamarnya. Selama waktu video berganti pakaian, hanya Liang Hong yang bersamanya di asrama. Yinging, maafkan aku, Shen Dan yang memaksaku. Jika aku tidak melakukan ini, dia tidak akan membiarkanku pergi. Kamu tahu bahwa keluarganya kaya, jadi beraninya aku menyinggung perasaannya. Liang Hong mengambil video, meskipun dia mengambil sejumlah uang, tetapi hati nuraninya juga tersiksa, dan hari ini Jiang Yinging menyesal, dan kinerja Han Xian yang kuat membuat Liang Hong harus meminta maaf kepada Jiang Yinging. Bab 216. Dia memaksamu, apakah kamu akan membunuhku? Saya menganggap Anda sebagai saudara perempuan, Anda memperlakukan saya seperti ini, apakah Anda layak untuk saya? Jiang Yinging sangat marah, bahkan lebih kesal daripada difitnah, karena dia dan Liang Hong memiliki hubungan terbaik di seluruh asrama. Keduanya lahir dekat satu sama lain, dan mereka berdua adalah keluarga orang tua tunggal. Mereka selalu disayangi satu sama lain. Jiang Yinging bahkan menganggap Liang Hong sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia menghadapi kesulitan dalam hidup. Bahkan jika dia mengencangkan ikat pinggangnya, Jiang Yinging akan membantunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Liang Hong akan menyakitinya. Liang Hong tahu betapa menyesalnya dia. Dia untuk Jiang Yinging, jadi dia menangis dan berkata, maafkan aku, Yinging. Ying, tolong maafkan aku. Ayo pergi, kita bukan lagi saudara perempuan di masa depan. Jiang Yinging berkata. Yinging, aku. Liang Hong ragu-ragu untuk berbicara, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia mencapai tenggorokannya. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Jiang Yinging untuk memaafkannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di restoran, tampak sangat cemas dan berkeringat deras. Dengan Shen Dan, dia adalah ayah Shen Dan, Shen Bin. Setelah datang ke sekolah, Shen Dan telah memberitahu Shen Bin apa yang telah terjadi. Dia tidak mampu menyinggung pemuda yang meminta Luning untuk menutupi 4 tokoh besar Chen, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya pada tingkat ini, jadi dia harus menemukan Han Xian untuk menebus kesalahan. Setelah melihat Han Xian dan Jiang Yinging, Shen Bin berjalan ke meja makan, dia menundukkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki, saya membawa putri saya untuk meminta maaf kepada Jiang Yinging. Dia membuat kesalahan ketika dia bingung, tolong maafkan dia. Han Xian pura-pura tidak melihat apa-apa, dan memberi Jiang Yinging makanan, dan berkata, makan lebih banyak, saya telah menderita begitu banyak keluhan dan harus menebusnya. Melihat Han Xian mengabaikannya, Shen Bin berkata dengan berani, keluarga Shen bersedia menanggung konsekuensinya dan tidak akan pernah lari. Jika Anda memiliki permintaan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Maaf, sepertinya kamu meminta maaf. Han Xian berkata tanpa melihat Shen Bin. Hati Shen Bin tenggelam, dan dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Shen Dan, jangan berlutut dulu. Ayah, Shen Dan tidak bisa menerima berlutut di depan umum. Dia adalah orang yang sangat mencintai wajah, dan dia telah disayangi oleh Shen Bin sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah melakukan hal memalukan seperti itu? Berhenti bicara omong kosong, aku akan membuatmu berlutut. Shen Bin menatap Shen Dan dengan wajah dingin. Pemuda di depannya ini bisa melenyapkan keluarga Shen hanya dengan satu kalimat. Tapi ini sudah berakhir. Shen Dan tampak putus asa, melirik Han Xian diam-diam, dan kemudian berlutut. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Shen Bin. Apakah ketulusan ini cukup? Han Xian bertanya balik. Shen Bin tertegun sejenak, mengatupkan giginya, dia juga seorang selebriti terkenal di kota Rong, dan dalam hal usia, dia dianggap lebih tua, jadi apakah Anda ingin dia berlutut? Tetapi ketika dia berpikir bahwa Han Xian dapat memperingatkan Luning dan Chen dan yang lainnya,
Shen Bin langsung putus asa, apakah dia, Shen Bin, yang dapat memobilisasi orang-orang besar ini? Dengan keras, Shen Bin berlutut. Han Xian berkata kepada Jiang Yingying yang gugup, jangan takut, makan, jika ada yang berani membalas dendam padamu di masa depan, aku pasti akan menghancurkan keluarganya. Mendengar ini, tubuh Shen Bin bergetar, yang jelas-jelas Han Xian memukulinya. Di masa depan, Jiang Yingying akan menjadi tamu terhormat dari keluarga Shen. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Jika ada yang berani menggertaknya, Shen Bin akan menjadi yang pertama menolak, kata Shen Bin. Han Xian tersenyum, Shen Bin ini juga rubah tua, dan pikirannya berubah sangat cepat. Niat dari kata-kata Han Xian adalah untuk menemukan pendukung Jiang Yingying di Rongxi, untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Lagi pula, dia masih harus belajar di kota Rong. Selama seluruh makan, ayah dan putri keluarga Shen tidak bisa berlutut sampai Han Xian dan Jiang Yingying pergi, dan keduanya dengan kaki mati rasa bangkit dengan bantuan pelayan. Ayah, apakah masalah ini sudah selesai? Shen Dan bertanya dengan rasa takut yang tersisa. Shen Bin menghela nafas dan berkata, karena dia tidak banyak bicara, dia seharusnya tidak mengganggu keluarga Shen lagi. Tetapi siapa pemuda ini, dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Ayah, aku ingin menikah dengannya. Tiba-tiba Shen Dan berkata. Shen Bin tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu Anda ingin menikah dengan keluarga kaya, tetapi orang seperti ini statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga Shen, Anda tidak pantas untuknya, dan dia tidak memandang rendahmu, jadi mari singkirkan ide ini. Benar. Shen Dan menundukkan kepalanya dengan lemah, kata-kata barusan hanya diucapkan secara impulsif, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia adalah wanita yang baik, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Han Xian? Han Xian, yang berjalan keluar dari restoran, membawa Jiang Yingying ke gerbang sekolah dan berkata kepada Jiang Yingying, jika Anda ingin memiliki pekerjaan paruh waktu di masa depan, Anda dapat pergi ke perusahaan Shen Bin. Dia harus tidak mempermalukanmu. Saudara Xian, terima kasih telah membantu saya. Begitu banyak, kata Jiang Yingying. Terima kasih berkali-kali, kamu tidak lelah, telingaku kapalan, jangan katakan hal seperti itu di masa depan, kata Han Xian. Selain mengucapkan terima kasih, Jiang Yingying tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Han Xian, jadi dia menyebutkannya berulang kali. Setelah mendengarkan kata-kata Han Xian, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika saya sedang berlibur, saya harus bekerja keras. Dan mentraktirmu makan besar. Aku menantikannya, kamu harus bekerja keras, aku tidak akan pergi ke tempat yang murah. Han Xian pura-pura membawa pakaiannya dan melanjutkan, lagi pula, aku seorang orang kaya yang mengendarai Lamborghini. Jiang Yingying melihat Han Xian melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saudara Xian, berhenti berpura-pura, saya tahu Anda berbeda dari orang kaya lainnya. Han Xian berkata dengan ekspresi serius, hei, bukankah aku terlihat seperti itu? Generasi kedua yang kaya. Tidak seperti itu. Jiang Yingying berkata singkat. Han Xian memutar matanya, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi generasi kedua yang kaya dalam kehidupan ini, dan dia bahkan tidak berpura-pura seperti itu. Ayo pergi ke kelas. Saya akan melihat tempat ini di Rongxi. Ini pertama kalinya saya di sini. Saya akan membawa pulang beberapa hadiah untuk istri saya, kata Han Xian. Jiang Yingying memandang Han Xian dengan tidak percaya dan berkata, saudara Xian, apakah kamu sudah menikah? Ya, suami dan istri itu jatuh cinta dan hidup dalam harmoni. Ayo pergi. Han Xian berbalik dan melambai ke Jiang Yingying. Gadis, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan berbelas kasih. Kata-kata Han Xian dapat dianggap menghancurkan pikiran Jiang Yingying. Tentu saja, itu mungkin juga memanjakan diri sendiri. Jiang Yingying menyaksikan Han Xian pergi, dan kemudian kembali ke sekolah dengan lesu. Bagaimana Anda bisa menikah di usia yang begitu muda? Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Chengdu sangat pesat. Ada banyak bangunan bertingkat tinggi.
Ini telah mendekati skala kota tingkat pertama tanpa batas. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun, itu akan dapat secara resmi bergabung dengan daftar kota-kota tingkat pertama. Meskipun Hanxian belum pernah ke tempat ini adalah tempat yang bisa dipertimbangkan untuk dikembangkan. Jika sebelumnya, Hanxian tidak akan memiliki ide seperti itu, di masa lalu, tujuannya hanya untuk menggantikan keluarga Han dan melampaui keluarga Han. Tapi sekarang, Hanxian tahu bahwa keluarga Han diam-diam memiliki lawan yang kuat, dan lawan ini kemungkinan besar akan menahan nyawa kakeknya, jadi dia harus melakukan segala kemungkinan untuk membuat dirinya cukup kuat. Jika kakek masih hidup, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkannya. Satu-satunya orang di seluruh keluarga Han yang pantas mendapatkan perhatiannya adalah Han Tianyang, seorang pendukung alam yang memproklamirkan diri tanpa modal latar belakang, mengandalkan tangannya sendiri untuk bekerja keras dengan kejayaan keluarga Han saat ini. Orang seperti itu tidak hanya layak mendapat perhatian Hanxian, tetapi juga dihormati, karena di dalam hatinya, kakeknya ada seperti idola. Apa penjara di pusat bumi? Mengapa semua hubungan digunakan, dan tidak ada berita tentang penjara di pusat bumi? Bisakah kita menunggu mereka datang ke pintu? Menurut Gopher, tidak ada yang tahu lokasi penjara geosentris. Mereka yang pelanggar serius di negara ini dibawa pergi oleh orang-orang dari penjara geosentris. Bahkan tokoh-tokoh besar negara tidak dapat mengakses huruf inti dari penjara geosentris. Mengemudi ke jalan komersial paling makmur, Lamborghini Hanxian menarik banyak orang untuk berhenti dan menonton. Setelah dia memarkir mobil dan turun, seorang gadis yang sangat seksi berjalan ke arahnya. Dia tinggi dan mempesona, tidak dapat menemukan kekurangan, dan terlihat sangat cantik. Riasan halus dan ringan tidak sedebu gadis-gadis dengan riasan tebal.